Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifat Nurjati dengan NIM 1936. Saya akan berpresentasi hasil dari materi saya, yaitu prodi saya dari prodi pajak tentang mata kuliah langsung saya akan mempresentasikan materi poin tentang arti penting pembukuan catatan memudahkan wajib pajak pada saat menghitung perhitungan serta melaporkan pajak, terutama baik pada SPT masa maupun SPT tahunan. Yang kedua, perhitungan pajak terhitung lebih akurat. Yang ketiga, jika wajib pajak tidak dapat menunjukkan dokumen pembukuan atau pencatatan pada saat pemeriksaan, sehingga jika dapat dihitung penghasilan kena pajak, maka penghasilan kena pajak dapat dihitung secara jabatan berdasarkan data lain yang diperoleh pada saat pemeriksaan pajak. Yang keempat yaitu laporan keuangan memberikan informasi posisi keuangan dan kemajuan dari usaha wajib pajak. Terakhir, banyak keuntungan yang lain juga. Selanjutnya tentang definisi pembukuan dan pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerangan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenai pajak meskipun. Selanjutnya itu ketentuan pokok tentang pembukuan dan pencatatan. Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan pencatatan. Yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, bahasa Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan self-aktual atau self-pas. Yang keempat, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Yang kelima, yaitu pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besaran pajak yang terutang. Syarat-syarat penyelenggaraan pencatatan. Yang pertama, pencatatan harus menggambarkan antara lain A. Peredaran atau penerimaan bruto atau jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh. Yang B. Penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan pengenaan pajak yang bersifat final. Yang kedua, bagi wajib pajak yang punya lebih dari satu jenis usaha atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha atau tempat yang bersangkutan. Tiga, selain kewajiban untuk penyelenggaraan pencatatan, wajib pajak orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. Poin terakhir yaitu sanksi terkait pembukuan dan pencatatan. Bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang tidak melakukan pembukuan, maka akan mendapatkan sanksi atas tidak mengadakannya pembukuan. Sanksi tersebut antara lain: yang pertama, pajak terutang yang ditetapkan oleh surat ketetapan pajak akan dinaikkan menjadi 100%. Khusus untuk PPh 29 akan dinaikkan menjadi 50%. Yang kedua, jika wajib pajak pribadi atau badan memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain palsu yang seolah-olah dibenarkan, tidak mengadakan pembukuan dan tidak memperlihatkan dokumen lainnya, maka akan mendapat pidana sampai 3 tahun dan denda sampai 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar. Baik, terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya presentasikan dari hasil presentasi dan materi kedua ini dalam pembelajaran pemeriksaan pajak. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.